Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah jama'atan nadwah rahimana wa rahimakumullah. Pada pagi ini kita insya-Allah akan melanjutkan kajian akidah tauhid kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang Islam adalah risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dari seluruh risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Risalah samawiyah maknanya adalah risalah yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad. Dan risalah Islam atau dinul Islam, agama Islam adalah akhir dari seluruh risalah itu. Maknanya tidak ada lagi turun risalah kepada manusia setelah Islam, dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lagi kitab yang turun setelah Al-Quranul Karim. Itu adalah keyakinan kita kaum muslimin. Nah, siapa yang berkeyakinan berbeda dengan itu, yang mengatakan bahwa ada lagi kitab suci setelah Al-Quran, ada lagi Nabi Rasul setelah Nabi Muhammad, ada lagi agama yang disyariatkan setelah ajaran Islam, maka dakwaan seperti itu adalah dakwaan dusta, bohong. Dan kaum muslimin tidak boleh meyakininya, mengimaninya, bahkan jangan sampai menimbulkan keraguan dalam dirinya sehingga rusak keimanannya. Apabila ada seorang muslim yang meyakini seperti itu, maka jelas dia murtad dari ajaran Islam. Nah, kalau murtad berarti dia jadi kafir. Tidak ada hukum lainnya dalam perkara akidah. Kalau seseorang yang beragama Islam kemudian mengingkari hal-hal yang harus diimani, hal-hal yang harus diimani seperti apa? Di antaranya adalah risalah atau syariat Islam adalah penutup seluruh risalah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup seluruh nabi dan rasul. Kalau diingkarinya, apakah dia masih berada dalam lingkaran Islam? Tidak, dia sudah keluar. Nah, cuma nanti prosesnya ada. Kalau di negara yang berlaku di situ hukum riddah, hukuman riddah ini ujungnya nanti adalah qatl, dibunuh. Di negara yang berlaku proses itu, ketentuan hukum riddah itu, maka akan ada proses namanya istitabah. Minta dahulu dia bertaubat. Jika dia bertaubat, rujuk dari kesalahannya, kekeliruannya, maka tidak diberlakukan padanya.
Jadi tidak otomatis saja ada keputusan mengatakan si fulan murtad terus ditebas dia kepalanya. Tidak bisa begitu. Hukum ada dan prosesnya nanti jelas. Nah, itu terkait dengan khatimur risalah secara umum, bahwa Islam adalah khatamur risalah, penutup seluruh risalat as-samawiyah. Nah, untuk lebih luas lagi pembahasan kita dan lebih mencakup kepada berbagai aspek yang mungkin menjadi pertanyaan, maka tentu kita harus menjawab bagaimana kedudukan risalah-risalah yang lalu, syariat-syariat terdahulu itu, yang masih saja sampai hari ini ada umat yang mengakui mereka adalah pembawa atau pengamal syariat itu. Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana kita menyikapinya? Apa hubungan antara syariat kita dengan syariat-syariat terdahulu itu? Apakah syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, karena banyak yang mengaku, yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi-Nabi Bani Israel lain sebelumnya? Karena ada yang mengaku mereka adalah mengamalkan syariat tersebut, dan itu telah ada semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi misalnya, mereka mengatakan bahwa mereka adalah pembawa syariat Nabi Musa alaihissalam. Orang Nasrani, mereka mengatakan bahwa mereka adalah pengamal syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang pertama dahulu, jadi ada beberapa sikap ya di dalam keimanan. Yang pertama, keyakinan kita kepada syariat-syariat yang sekarang dinisbahkan atau dikatakan oleh pengikutnya berasal dari ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu. Ini yang pertama yang sangat perlu bapak-bapak dan ibu-ibu fahami betul. Jadi pandangan kita, keyakinan umat Islam terhadap syariat yang sekarang dikatakan oleh banyak umat beragama asalnya merupakan ajaran dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Apakah kita yakini bahwa syariat-syariat tersebut memang benar terpelihara dan terjaga sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad itu? Keyakinan kita kaum muslimin, kita tidak mempercayainya. Nah, itu dahulu. Kita tidak percaya dalam keyakinan kaum muslimin bahawa yang diakui oleh umat Nasrani adalah syariat Nabi Isa. Terpelihara ajarannya sebagaimana terpeliharanya ajaran Islam melalui Al-Quranul Karim. Kita tidak percaya. Kita tidak mengimani syariat itu murni bebas dari taghyir, perubahan, tahrif, penyelewengan. Termasuk juga mereka yang mengakui mewarisi syariat Nabi Musa alaihissalam, seperti orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana keimanan kita terhadap dakwaan itu? Keyakinan kita, kita tidak mengimani itu adalah syariat Nabi Musa secara utuh
terpelihara ajarannya sebagaimana yang ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu keyakinan kita. Jangan mudah pula nanti karena wak sama-sama ajaran wak sama diturunkan Tuhan kau dari langit. Nah, ada pula yang begitu datang nanti ke kampung-kampung. Cuma bapak ibu-ibu ikut Nabi Muhammad, itu Nabi Allah. Nah, kami ikut Nabi Musa, kan Nabi Allah juga, kan ada dalam Quran tu. Nah, ada awak leo dan angguk selalu menyeleweng akidah jadinya. Sekarang banyak. Nah, kita kan kadang-kadang agak malas mikir. Ayolah biasa, bayon saja sekali. Padahal sedikit demi sedikit mereka mulai memasukkan racun ke dalam akidah kita. Nah, karena itu kita tegaskan bahawa siapa saja yang mendakwakan diri pengikut Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, apakah mereka itu mengamalkan? Siapa saja yang mengikuti Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, apakah yang mereka amalkan itu benar-benar ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad tersebut, terpelihara ajarannya, terjaga dari perubahan, penyelewengan, pergantian dan macam. Kita meyakininya, tidak percaya. Nah, landasan kita mana? Landasan kita kitab suci kita. Mereka itu jangankan setelah Nabi mereka tiada, di saat Nabi mereka hidup saja mereka sudah melakukan perubahan terhadap ajaran. Alangkah singkatnya waktu 40 hari. Singkat mana? 40 hari baru ditinggalkan oleh Nabi mereka, belum wafat lagi. Nah, bahkan mereka baru saja diselamatkan oleh Allah. Di hadapan mata mereka mukjizat yang begitu besar. Diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Mereka melihat bagaimana laut terbelah. Baru saja bertemu mereka dengan orang yang menyembah berhala. Apa kata mereka? Ya Musa, apakah engkau tidak bisa jadikan untuk kami satu Tuhan yang bisa kami lihat, kami sembah, sebagaimana orang itu punya banyak Tuhan? Wak ciek sejadinya, minta patung mereka. Dijanjikan oleh Allah Musa 40 hari. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan, 40 hari, 40 malam Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah akan kembali kepada kaumnya. Apa yang terjadi? Thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian malah kalian jadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Dan kamu benar-benar adalah orang yang zalim. Jadi masih hidup Nabi mereka, sudah dirobahnya ajaran dan petunjuk. Mereka terima sebagian ajaran Nabi, mereka tolak sebagian yang lain. Makanya apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'al dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya
wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Apakah kamu sekalian mengimani sebagian dari kitab dan kafir dengan sebagian yang lain? Tidak ada balasan orang yang berbuat demikian melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia, dan di hari kiamat kelak mereka akan dicampakkan kepada azab yang sangat dahsyat. Perhatikan sikap mereka dalam surat Al-Baqarah juga ayat 75, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Perhatikan surat An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Di antara orang-orang Yahudi, mereka menyelewengkan kalimat-kalimat dari posisinya. Nah, perhatikan surat Al-Maidah ayat 13. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Perhatikan juga surah Al-Maidah ayat 41. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladhina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Begitu juga ajaran yang mereka sampaikan bahwa ada oknum lain selain Allah yang juga memiliki hak untuk disembah, disucikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang keyakinan tersebut? Apakah itu diajarkan oleh Allah kepada Musa alaihissalam? Tidak. Orang yang berkeyakinan seperti itu hukumnya adalah kafir. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisun salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah salah satu bahagian dari tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang esa. Wa illam yantahu, kalau mereka tidak berhenti dari itu, amma yaqulun, dari apa yang mereka katakan, la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Tentu mereka akan ditimpa, akan dirasakan kepada orang-orang kafir dari mereka itu azab yang pedih. Jadi sangat banyak ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan bahwa umat terdahulu itu menyelewengkan ajaran para nabi mereka. Umat Nasrani misalnya, dalam keyakinan kita Al-Quran menegaskan, menjelaskan kepada kita bagaimana penyimpangan umat Nasrani yang mengaku menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 116? Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummi ilaihi ilahain min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta
ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Tatkala Allah berkata kepada Isa, Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan lagi di samping Allah? Apakah engkau yang mengatakan itu, wahai Isa? Kata Allah. Qala subhanak. Apa jawaban Isa alaihissalam? Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak akan saya mengatakan apa yang tidak kewenangan saya untuk mengatakannya, yang tidak pantas saya sampaikan, tidak akan saya katakan. Tidak ada hak saya untuk itu. Jika aku memang mengatakannya, ya Allah, sungguh engkau tentu telah tahu. Dia Allah bertanya bukan tidak tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, tapi Allah ingin agar seluruh manusia mengetahui pengakuan Nabi Isa alaihissalam bahwa dia tidak mengajarkan ada Tuhan lain selain Allah. Dia tidak mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia tidak mengajarkan bahwa dia adalah harus disembah selain Allah. Dia tidak mengajarkan agar menjadikan ibunya sebagai sembahan selain Allah. Kata Nabi Isa kepada Allah, in kuntu qultuhu faqad alimta. Ya Allah, jika aku memang pernah mengatakannya, tentu engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada di dalam diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Engkaulah yang maha mengetahui segala atau seluruh kegaiban. Tidak ada yang tersembunyi dari engkau. Nah, apakah setelah berita yang begitu banyak di dalam Al-Quranul Karim, kitab suci yang kita imani, iman kita kepada Al-Quran kan salah satu dari rukun iman, ya kan? Kalau ada yang sanksi dengan Al-Quranul Karim, berarti batal keimanannya karena salah satu rukunnya. Sebegitu banyaknya berita di dalam Al-Quran yang kita yakini maha benar. Maka setelah membaca Al-Quran, walaupun tidak ada secara khusus petunjuk itu, tapi sebagian ulama mengatakan selama tidak dianggap seperti itu sunnahnya, tetapi dalam rangka untuk meyakinkan kepada diri setiap pembaca, dia baca sadaqallahul azim, tidak ada masalah. Itu pandangan sebagian ulama, karena memang di dalam Al-Quranul Karim ada kalimat yang menunjukkan seperti itu. Nah, kita katakan sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berarti kita imani berita dari yang maha benar tentang apa yang dilakukan oleh umat-umat yang mengaku menjadi pengikut para nabi tersebut. Apa pekerjaan mereka? Membuat dakwaan dusta, bohong kepada nabi dan rasul itu. Nah, bagaimana sikap kita sebagai mukmin? Tentu kita tidak mempercayai kebohongan itu. Kesimpulannya, berarti kitab-kitab yang mereka katakan itu adalah peninggalan Nabi Isa, peninggalan Nabi Musa, nabi-nabi dari Israel, Daud, Sulaiman. Apakah kita yakini itu adalah kitab suci yang terjaga keselamatannya, kemurniannya dari tangan-tangan jahil yang mentahrif, menyelewengkannya merubah? Tidak, kita tidak mengimani itu adalah kitab suci yang bersih dari taghyir, tahrif, perubahan dan penyelewengan. Itu dahulu yang perlu kita jadikan sebagai keimanan yang jangan sampai digoyang oleh orang.
Kemudian yang kedua, apakah ada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah disempurnakan oleh Allah petunjuknya untuk umat manusia, yang disiapkan sebagai agama yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia sampai ketentuan Allah berlaku di muka bumi ini? Apakah ada yang lain selain Islam? Keyakinan kita mengatakan tidak ada. Jadi keliru orang yang mengatakan orang beragama jangan fanatiklah, jangan menganggap agamanya saja yang benar. Nah, beragama itu jelas meyakini agamanya satu-satunya yang benar. Itu beragama namanya. Kalau ada orang yang meyakini semua agama benar, itu tidak beragama namanya. Jadi kalau ada orang, oh ini benar juga, ya semua nanti masuk surga lah. Paling kaplingnya saja berdamping-dampingan, nanti rumahnya di surga. Kalau begitu cara berfikir, maka itu bukan beragama. Kenapa? Karena ajaran agama yang ada sekarang ini memiliki perbedaan mendasar pada usul, pada dasar dari agama itu. Jangan disamakan perbedaan antara umat Islam, umat Nasrani, umat Yahudi. Seperti perbedaan dalam fikih mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Itu keliru kalau begitu memahaminya. Berbeda dari sisi apa? Dari usul, dari akidah. Islam hanya meyakini ilah satu-satunya hanya Allah. Tidak ada Tuhan Anak, tidak ada Tuhan Roh Kudus. Islam meyakini tidak ada Tuhan itu beranak, punya istri. Nah, karena dasar akidah itulah makanya seseorang dituntut untuk memilih antara iman atau kufur. Kan disuruh memilih, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kemana tertuju pilihan itu? Kepada yang pertama, kepada iman. Jadi keliru ketika orang menyamakan perbedaan antar agama seperti perbedaan antar mazhab di dalam Islam. Perbedaannya menyangkut perkara mendasar, usuluddin, usul dari agama itu. Umat Islam mengimani bahawa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tempat meminta, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana Allah yang disembah oleh kaum muslimin itu? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Nah, sedangkan agama lain bertentangan dengan itu. Terus bagaimana mengatakan semua benar? Jadi ada orang yang mengaku muslim tapi kebablasan. Katanya demi toleransi.
Itulah orang dek karena nak mencari penjahit, kapak pula nan hilang. Akhirnya ruginya tidak tanggung-tanggung. Nah, kalau hanya dia saja yang berfikiran seperti itu untuk dirinya, tugas kita menasihatinya, tidak nama ke dipenganlai. Yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan apa? Dia sebarkan racun pemikirannya itu kepada kaum muslimin lainnya. Itu yang kita cemaskan. Ini bagaimana? Dan malah bahayanya dalam negara kita, orang-orang seperti itu malah diberi panggung, diberi ruang yang sangat bebas, bahkan disanjung sebagai apa? Sebagai orang yang beragama secara moderat, tidak radikal. Nah, begitu. Nah, inilah tantangan beragama di era seperti sekarang. Kebatilan disokong, kebenaran dimusuhi. Jadi yang pertama tadi apa? Kita tidak mengimani risalah atau syariat yang didakwakan oleh para pengikutnya itu berasal dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, terjaga, terpelihara, bersih dari penyelewengan. Kita tidak bisa mengimani. Berarti dalam keyakinan kita, yang mereka katakan Injil adalah Injil muharraf, yang telah diselewengkan. Yang mereka katakan Taurat, itu adalah Taurat yang sudah ditukuk, ditambahi, dikurangi. Nah, begitu keyakinan kita. Jangan terseret pula, oh iya, kita sama-sama mengamalkan petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Bahkan ajaran kita berakar satu kepada apa? Pada ajaran Nabi Ibrahim. Nah, ada itu ajaran yang mencoba katanya menyatukan antar agama. Mereka sebut dengan agama Abraham. Nah, itu agama campur-campur tadi itu, agama campur sari. Ini iya, itu iya, Islam iya juga. Nah, dulu ada berkembang di Sumatera Barat. Nah, mereka mengatakan millah Abraham. Berkembang. Ada juga pengikutnya. Itu aneh wak orang. Dan serupa itu ada jualan satu. Dan malah dipungut pula biaya. Masuk Islam saya tidak pakai piti. Nah, ini tidak masuk itu pakai uang. Nah, sudah itulah hilangnya lakaneota. Berulang kali. Saya sudah berulang kali mengingatkan umat ini, hati-hatilah terhadap ajaran-ajaran dan ajakan-ajakan. Ini pagi ini saya dapat pengaduan pula. Katanya ada yang menjanjikan umrah 10 juta bisa pergi umrah. Nah, membaca pertama saja saya sudah tersenyum saja. Iko kala berulang kali dan serupa iko.
Kalau jopiti awak sebanyak itu pergi umrah, awak punya kepetabang. Nah, nenek awak punya hotel di Makkah, di Madinah. Itu mungkin tuh. Kalau indak model itu, kadi sewa pesawat akan kita bayar tiketnya, hotel akan kita bayar jasanya, transportasi akan kita bayar, dan berbagai macam pernak-pernik tidak bisa diminta saja tapi dibeli. Yang 10 juta itu pasti dikelolanya dulu dengan cara-cara tertentu. Apakah dengan diputar, katanya diinvestasikan, diinikan, diitukan. Nah, kemungkinannya tentu berbagai macam. Nah, cuma saya yang heran, orang awak ko murah bana, kalau lah tadanga murah. Nah, ketujuh bana tu. Beko lah hendak berhasil investasi tadi dan baputa tadi, kan kadang tak mulus sejalannya. Nah, kadang bermasalah pada perusahaan berikutnya yang di situ diinvestkan itu. Alah, lah mulai menyusui nan pai, menumpuklah lubang. Akhirnya timbun lubang kali lubang. Nan ujung-ujung bako, nan dahulu lah berangke, dan kemudian lah berasian. Itu saja lain. Itu berulang kali itu. Tapi anehnya amuh juga. Masih mau saja cara-cara begitu. Dan saya berhadapan dengan orang-orang seperti itu sudah tidak terhitung kalinya. Kalau kita berceramah begini, nanti ada pula itu yang menjalankan itu nanti dimaki-makinya kita. Ingat dahulu ketika saya menolak MLM umrah sampai ke Jakarta, saya tolak. Umrah seperti multi level. Dimaki-maki oleh pengikutnya di sini. Tapi yang saya sedihkan adalah setelah tahu bahwa itu penipuan, yang tertipuan yang saya, orang awak kan itu cik. Takut lo tahu bodoh awak ada orang gitu. Yang salah gitu ya. Nah, pitila hilang tu. Nah, saya pengen orang-orang itu bicara sedikit banyak sebagai pengalaman supaya saudara-saudara yang lain jangan ikut lagi. Bayangkan ketika ibu-ibu, ketika saya tolak dalam suatu pertemuan di Hotel Mercure Ancol, ketika itu saya tolak multi level itu. Nah, itu perusahaan itu sampai datang itu ke Sumatera Barat, bertemu dengan Buya Agus Rizal. Saya ketua bidang fatwa ketika itu. Nah, saya katakan dia sudah sampai di Padang. Buya, kami ingin berjumpa. Dari mana PT ini? Oh, saya sudah tahu ya. Baik, di mana bertemu? Nah, dia tawarkan kita bertemu di rumah makan ini. Sebut ajalah rumah makan Lamun Ombak ketika itu. Saya katakan boleh. Saya bawa komisi fatwa dengan catatan kita makan di meja yang berbeda. Saudara satu meja, kami di meja yang terpisah. Kita bayar sendiri-sendiri dulu. Setelah itu baru kita rapat bersama. Bayo jo nyobalin makan wak bako tu baca minta-mintanya. Nah, dia katakan, masa begitu Buya? Ya begitu, kalau saudara mau ketemu. Kalau enggak, ya enggak usah. Akhirnya terpaksalah. Waktu itu ketemu,
ya kita makan 2. Selesai makan, saya bilang sama Pak Sekretaris, Pak, makan awak bayi lu Pak. Nah, makan inyo ba, ji, nyonya piti nyo, awak dah di MUI piti tu, bayi saya dan awak. Nah, habis itu baru duduk bicara. Nah, ditawarkan macam-macam, ya tidak mau. Akhirnya dicabutlah ketika itu sertifikatnya. Setelah itu dicabut atau habis, tidak diperpanjang, itulah kira-kira. Nah, sekarang berulang-ulang lagi yang seperti itu. Nah, itu yang terus menjadi kekhawatiran saya dan para ulama dai yang lainnya. Saya mengajak kita khawatir dengan hal yang seperti ini, karena umat kita mudah terseret dengan bujukan-bujukan. Apalagi kalau sudah janji-janji, ya, ada masuk aliran tertentu, janjinya adalah ada uang yang dahulu dititipkan oleh raja-raja Nusantara atau berbagai macam kepada pemimpin bangsa, atau ada dahulu simpanan di Swiss, di berbagai macam, kan sering itu. Nah, ini akan dicairkan lagi, masing-masing akan mendapat jatah sekian. Cuma untuk mencairkan, bayar dulu 50.000 surang. Nah, kan baraka bodohnya awak masih mangguk-angguk je masalah itu. Akhirnya dia kumpulkan uang, KTP awak diambilnya, pitih dikumpuannya. Bapak dan ibu-ibu bertemu itu di lapangan, sering mengaku sebenarnya kita kaya, ada simpanan di Swiss sekian emas, sekian ton, gitu ya. Memikian saja ameh saya itu tuh segadang gudangnya tuh. Masa enggak tahu orang Swiss? Ada surat dan berbagai macam. Nah, mudah sekali terbawa-bawa. Nah, termasuklah salah satunya ajaran yang mengaku jadi induk ajaran semuanya, Islam, Nasrani, Yahudi, semuanya berasal dari ajaran ini. Nah, secara akarnya iya. Bagaimana tidak? Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Dari keturunannya lah nanti turun Nabi-Nabi Bani Israel dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ditarik garis silsilahnya, memang Nabi Ibrahim putranya Ismail dan Ishak. Ishak putranya Yakub. Yakub putranya Yusuf dan 12 lain saudaranya itu. Kemudian dari situ nanti muncul Nabi-Nabi Bani Israel lainnya. Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Karena itulah makanya Nabi Ibrahim digelari Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Kalau ditarik ranji seperti itu, nanti Nabi Ismail sampai nanti turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar. Tetapi nandak banasia orang nan mendakwakan bahwa dia membawa ajaran penyatuan itu yang duto gadang itu, orang yang bohong tersebut. Nah, masih saja ada yang mau mengikut, bahkan pakai uang pendaftaran pula pakai untuk masuk ke dalam keyakinan itu. Nah, biasanya diiming-imingi dengan apa? Dengan janji berupa material. Nah, orang awak kalaulah situ tu acok luluh tu kedai piti, mau saja.
jadi kembali kita kepada pembicaraan kita tadi tentang bagaimana kita menyikapi orang-orang atau ajaran yang dikatakan oleh pengikutnya, oleh penganutnya, ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya dari kalangan Bani Israel. Apakah kita imani kitab yang mereka katakan kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad itu sebagai kitab yang orisinil, yang terjaga kesuciannya, yang terjaga dari segala bentuk penyelewengan, perubahan? Kita tidak mengimaninya. Kita beriman dengan kitab-kitab terdahulu, iya, tapi kitab yang diturunkan kepada para nabi itu, bukan kitab yang ada di tangan orang-orang yang sekarang menjadi pengikutnya itu. Kenapa? Karena Al-Quran, kitab suci kita, telah memberitahukan kepada kita bahawa penganutnya, pengikut para nabi itu melakukan tahrif, penyelewengan terhadap kitab suci mereka. Begitu keimanan. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana kalau di antara ajaran mereka itu ada yang bertemu kemiripan atau ada petunjuk yang tidak bertentangan dengan ajaran syariat kita? Ya. Misalnya ada yang mengajarkan persaudaraan, berkasih sayang. Dalam Islam kan juga ajaran begitu ada. Nah, bagaimana kita menyikapi ajaran-ajaran yang seperti itu? Untuk menyikapi ajaran seperti itu, perlu kita ketahui karakteristik dari risalah atau syariat, ya, yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Dari sana baru kita faham bagaimana nanti sikap keimanan kita terhadap ajaran-ajaran tersebut. Ketahuilah, ar-risalatus samawiyyatu tatadammanu janibain. Risalah yang diturunkan oleh Allah, risalah dari langit itu mencakup dua aspek. Itu dahulu yang harus difahami. Nanti baru kita bisa menempatkan bagaimana sikap kita dengan ajaran-ajaran yang dikatakan Nabi Musa, dari Nabi Isa, dari Nabi Daud, dari Nabi Sulaiman, dari Nabi manapun, yang katanya ini merupakan syariat dahulu diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Nah, perlu dahulu kita fahami bahawa risalat samawiyah, risalah atau syariah atau pesan Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, semuanya tidak terlepas dari dua aspek ini. Yang pertama adalah isinya berisikan al-umur al-i'tiqadiyatu, perkara-perkara akidah. Perkara akidah. Yang kedua adalah al-umur at-tashri'iyyah allati tata'allaqu bi tasarrufatil insan. Yang kedua, tadi yang pertama menyangkut perkara akidah. Yang kedua adalah perkara-perkara tasyri', penetapan hukum yang terkait dengan tindak tanduk manusia, berupa ibadahkah, muamalahkah, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Jadi seluruh risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul
ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul mengandung dua aspek ini. Mengandung dua aspek itu. Ada aspek akidah, i'tiqadiyah, ada aspek tasyri', ketentuan-ketentuan hukum terhadap tasarrufat, tindakan manusia, perbuatan manusia. Apakah cara beribadahnya, cara bermuamalatnya. Dua itu mutlak. Nah, mutlak itu. Baik yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, baik yang dibawa oleh Nabi Nuh sebelumnya, baik yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Semuanya termasuk yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung dua aspek itu. Aspek akidah, aspek tasyri'iyah, ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan, yang menata tasarrufat, tindak tanduk manusia. Kalau masalah i'tiqadiyah kemana? Qalbu. Nah, setelah kita tahu yang dua ini, bagaimana karakter dari masing-masing itu? Yang pertama tadi masalah akidah. Hadhil umuru bima annaha haqa'iqu thabitatun la tataghayyar fala yumkinu an yatra'a 'alayha naskhun aw tabdilun aw taghyirun fal imanu alladhi nada bihi Ibrahim huwa alladhi nada bihi Musa wa Isa wa Muhammad wa jami'ur rusuli alaihimus salatu wassalam. Perkara akidah yang merupakan haqa'iq, hakikat-hakikat yang konstan, tidak berubah. Jadi ingat itu, perkara akidah itu tidak menerima perubahan. Tidak akan ada nasakh, penghapusan, tidak akan ada pergantian, tidak akan ada perubahan di dalam perkara akidah. Iman yang diserukan oleh Nabi Ibrahim sama dengan iman yang diajarkan dan diserukan, didakwahkan oleh Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Jadi kecil berbeda lo iman yang diajar Nabi Ibrahim dengan diajarkan Nabi Musa. Tidak, satu. Karena itu perkara akidah tidak menerima nasakh, tidak menerima revisi. Jadi tidak sama aja keputusan banyak kini do libur sekian diumumkan dari menteri, setelah itu direvisi gitu ya. Jadi tidak menerima revisi, tidak menerima perubahan, tidak ada pergantian dalam perkara akidah. Dari situ saja sebenarnya apa-apa ini ibu-ibu telah mengetahui, telah bisa menyikapi ajaran agama yang lain. Kalau yo keceknya samonyo sumbernya sama berasal dari Allah, sama turun dari langitnya, pasti satu dari sisi keimanan. Nah, dari mana kita tahu? Tuh, lihat firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 65. Kita tahu akidah itu sama
yang diajarkan oleh Nabi sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 65? Wa ila Ad, dan kepada kaum Ad kami utus akhahum, saudara mereka. Ini para nabi itu dari kaumnya diambil. Siapa saudara mereka tu? Hud. Nabi Hud ke kaumnya, kaum Ad. Apa isi dakwah Nabi Hud? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan untuk kamu sekalian selain Dia. Itu isi dakwah, hakikat keimanan dari Nabi Hud yang diajarkan kepada kaumnya Ad. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah selain Allah. Kan sama, la ilaha illallah. Nah, itu dalam ayat 65 surah Al-A'raf. Perhatikan juga ayat 73-nya surat itu juga. Apa kata Allah? Wa ila Thamuda akhahum Salihah. Ayat 73-nya, dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka yaitu Salih, Nabi Salih. Nabi Salih kepada kaumnya, kaum Thamud. Nah, apa isi dakwah Nabi Salih? Qala ya qaumi ibudullah. Nabi Salih berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan untukmu yang berhak untuk disembah selain Ia, selain Allah. Berarti Nabi Saleh juga mengajarkan la ilaha illallah. Nah, lanjut perhatikan ayat 85 dalam surat itu juga. Nah, ayat 85 apa bunyinya? Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, dan kepada Madian, penduduk Madian, kami utus saudara mereka. Siapa? Syu'aib, Nabi Syu'aib alaihissalam. Qala, apa isi dakwah Nabi Syu'aib? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah melainkan hanya Allah saja. Tidak ada untuk kamu sekalian Tuhan selain Dia. Nah, ini juga diperkuat lagi dalam surat Hud. Nah, dalam surat An-Naml, dalam surat Al-Ankabut, yang menegaskan bahawa para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah yang sama.
Nah, kalau akidah berbeda, tu ada nak mengecekkan agama sama. Amanan bana kini kok. Orang nak mengecek tu nak batu atau Al-Quran nan salah. Nauzubillah. Tapi orang-orang serupa itu dilindungi kini. Istilah canggihnya bahasa kampung awak untouchable. Nah, tidak tersentuh. Nyo melantung bak nang ketujuh dek nyo saja. Nah, itu yang menyedihkan sekarang negeri ini. Bahkan meleceh-lecehkan agama, menyatakan berbagai hal yang merendahkan umat beragama dan ajaran agama. Di masa sekarang benar-benar sesuatu yang enteng saja dilakukan, apalagi oleh orang-orang yang dekat dengan penguasa. Dikadukan, dilaporkan, tidak tersentuh. Sudah tersangka sekian lama, tidak ditahan. Tapi coba kalau ulama, para da'i yang tidak mau dibujuk-bujuk oleh penguasa melakukan sedikit saja kesalahan, proses, tangkap, penjarakan. Negeri dihuni oleh mayoritas umat Islam. Nah, tahu tak bapak-bapak dan ibu-ibu, begitulah kondisi kita kaum muslimin di negeri yang kita mayoritas. Jadi umat mayoritas sekarang ini harus siap salah dan disalahkan. Begitu. Dan sebagian dari kita latah ketika ada reaksi yang walaupun kita katakan kebablasan, ya, reaksi yang berlebihan. Kita bukan berarti setuju dengan tindakan-tindakan kekerasan, tapi kadang kita tidak adil dalam menyikapi suatu persoalan yang merupakan rangkaian dari suatu peristiwa. Kita cuma bagaikan kacamata kuda saja melihat peristiwa itu saja. Kita tidak lihat bagaimana rangkaian peristiwa itu tidak bisa diputus dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Seperti ada yang akhir ini dianiaya, ya, sampai tangga Sarawaknya. Nah, kemudian kita sibuk kutuk mengutuk. Kita tentu perlu pula mendengarkan, ada tak kutukan orang yang mengutuk sekarang itu terhadap pernyataan-pernyataan yang bersangkutan. Ya tentu bukan hanya di negara kita, di dalam ajaran Islam suatu kekeliruan itu ada timbangannya dan ada hukumannya. Hukum jalanan tidak dibenarkan kecuali kalau orang itu telah dinyatakan darahnya halal ditumpahkan. Tu siapa yang bertemu silakan, tapi kan tidak sampai ke tingkat itu. Siapa yang menetapkan itu? Orang yang punya kewenangan. Nah, jadi bukan berarti kita membela tindakan-tindakan yang tidak melalui prosedur hukum, tetapi menahan dirilah dari kalimat kutuk mengutuk kalau kita tidak bisa menempatkan diri kita dalam posisi yang adil melihat suatu masalah yang berkait antara satu dengan lain. Kalau dikutuk, kutuk saja. Bukan hanya ketika dia di Tanggan Sarawaknya saja dikutuk.
ketika dia dahulu melakukan berbagai macam, bahkan kaum pun dia hinanya. Kan kita masih ingat masyarakat Minang, harusnya ketika itu juga dikutuk juga. So kekerasan ini bukan hanya kekerasan fisik ya, ada kekerasan verbal namanya, muncung. Kalau de orang awak padi itu luko de pisau bisa dicari obeknya, tapi kalau lidah nak melukoi, nah kama akan dicari penawanya, rumit. Apalagi ini bukan pula menyangkut hak personal yang dilukainya. Agama itu kan tak hak personal, tak boleh awak mengecekkan awak dan punya agama. Ini hak umat dan hak agama itu sendiri. Nah karena itu saya ditanya orang, saya tidak mau kutuk mengutuk itu. Saya lebih awal sudah, kalau mau mengutuk sudah dikutuk dari awal pernyataan-pernyataannya itu. Nah karena itu, karena saya masih berharap mudah-mudahan dakwah para ulama, pesan para da'i sampai jugalah ke telinganya, terbuka jugalah hatinya. Makanya lidah saya tidak mau sejak dulu mengutuk-ngutuk yang begitu, kecuali ada hal-hal yang sudah melampaui batas betul. Nah kalau tindakan kekerasan di negeri ini, banyak tindakan kekerasan itu yang tingkat kesadisannya lebih dari peristiwa kemarin. Lebih. Kemarin paling bengkak-bengkak, lepas pakaian, diselamatkan. Ada yang mati, teraniaya, tidak jelas ujung pangkalnya. Jadi yang saya sedihkan kadang politisi, tokoh masyarakat tidak fair kadang dalam menyikapi masalah. Kutuk sana, kutuk sini. Negeri ini membutuhkan lebih dari sekedar kutukan orang-orang hebat itu. Membutuhkan apa? Komitmen bersama agar aturan peraturan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Nah itu yang tidak terjadi. Nah kenapa pula sampai ke sini kita tadi ini? Ya, karena memang entahlah negeri ini. Jadi kembali kita kepada perkara akidah, bahwa orang-orang yang mengatakan tadi dari sana kita agama, semua agama itu benar, jelas sekali mereka tidak berada pada posisi yang bisa diterima dalam keyakinan kita kaum muslimin. Kenapa? Karena bagian pertama dari cakupan syariat atau risalah yang diturunkan oleh Allah itu adalah bagian akidah. Dan itu adalah asas. Itu adalah asal. Di atas itu nanti dibangun tasyri', ketentuan-ketentuan hukum. Ibadah di atas akidah dibangun. Muamalat di atas akidah. Bapak dan ibu-ibu tidak mau memakan barang yang haram. Kenapa? Karena landasan akidah kita
ini dilarang oleh Allah. Nah, berarti iman kita ini akan berakibat membuat kita teraniaya di dunia dan di akhirat. Iman lagi. Kalau ini kita lakukan, Allah murka dengan kita dan kita tidak diridainya. Iman lagi. Jadi tasyri', ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam syariat dibangun di atas landasan akidah tauhid. Jadi kalau sudah perkara asal ini yang bercanggah, yang bertikai, bagaimana kita mengatakan sama? Kalau sama beragama, ya sama beragama. Tapi kalau agamanya sama, ya tidak. Tidak sama. Yang satu mengajarkan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Yang satu mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah. Itu landasannya. Bagaimana menyamakan? Jadi jelas berbeda. Jadi kalau yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang katanya, saya tidak tahu kenapa ada umat Islam yang melabel dirinya nasionalis religius, kan ada begitu ya. Jadi aneh ya. Umat Islam tidak tahu dengan ajaran agamanya. Memangnya orang yang beragama Islam, yang berkomitmen mengamalkan ajaran Islam tidak nasionalis? Jadi banyak sekali penyesatan pemikiran hari ini. Dan yang mengatakan itu orang-orang hebat. Saya tidak tahu maksud nasionalis religius. Apakah kalau ada kepentingan nasional yang bertentangan dengan agama, agama tinggalkan atau bagaimana? Tidak tahu saya maksudnya itu. Kalau dalam pemahaman saya, orang yang religius sebagai Muslim yang taat pasti dia nasionalis. Nah, selama nasionalis itu difahami dalam konteks, dalam konsep yang benar. Tapi kalau nasionalis itu menyamakan agama tadi, ya jelas. Nah, karena itu istilah-istilah seperti itu sebenarnya banyak yang harus dikelirkan, diluruskan, dibersihkan dahulu. Nah, tapi jargon-jargon itu berkembang, nasionalis religius. Nah, mereka terus mengangkat isu-isu toleransi. Makanya ada yang punya ide dahulu, jangan sering-sering mengajarkan akidah, karena akidah itu membuat orang menjadi radikal. Aneh kan? Nah, makanya ada ide untuk menghapus pelajaran sejarah Islam. Atau setidaknya kalau akan diajarkan juga, hilangkan itu cerita-cerita tentang ghazawat, tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak tahu ini orang sasek minum di mana, apa yang dipelajarinya. Dia kira Nabi itu berperang untuk menzalimi manusia lain, membunuh siapa yang ketujuh saja. Itu mungkin yang ada dalam otaknya itu. Padahal kalau hari ini terjadi misalnya peperangan antar negara berbagai macam, apa yang dirujuk orang? Yang jelas perang ini tidak akan pernah sepi dari dunia ini. Ado saya, ibu-ibu, bapak dan labih dahulu dari Ambo,
Mungkin masih mencalik dahulu TV hitam putih, alam berwarna le do. Lah pernah ndak terdengar dunia ko sepi dari perang? Alun lai. Aduh, di belahan dunia. Nan Irak, nan Iran dulu. Kalau lah menonton dunia dalam berita dulu tu. Kami di kampung kami TV ada dua dulu. Sekampung dua. Hendak pergi menonton siaran niaga saja. Bersasak menonton dunia dalam berita. Nak bertambah jo wawasan. Isi itu jo. Sampai kini. Si perang jo. Ukraina, Rusia, gitu kan. Yaman, Saudi. Ya begitu. Keadaannya tidak antar negara, antar kelompok. Nah sekarang kalau orang menyadari apakah peperangan yang dilakukan oleh Rasul seperti motivasi peperangan yang sekarang terjadi di dunia modern? Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan kabilah tertentu, menang beliau di dalam pertempuran, ada enggak orang kabilah itu diperbudaknya? Coba lihat bagaimana beliau menaklukkan kota Makkah tanpa pertumpahan darah, walaupun terjadi insiden kecil pada sayap pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid. Mana ada contoh sampai sekarang apa yang dilakukan oleh Rasul? Afun am, maaf secara umum diberikan kepada orang-orang yang dahulu secara sadis membunuh para sahabat beliau. Terus apa yang ditakuti dari semua itu? Yang ditakuti yang pertama adalah kejahilan orang yang mengambil kebijakan karena bodoh, tidak mengerti tentang sejarah Islam. Yang kedua adalah ketakutan terhadap apa? Terhadap dirinya. Ketakutan terhadap dirinya. Sebab kalau Islam berjaya, orang-orang seperti dia dan yang semisalnya tidak punya tempat sebenarnya di tengah umat. Dia berada pada posisi itu karena kondisi rusak. Nah, karena itu dia akan pertahankan terus situasi yang seperti ini. Nah, jadi dalam bahagian akidah jelas tidak ada perubahan dari syariat kepada syariat, dari risalah ke risalah. Dia tetap, dan itu adalah pondasi dari ajaran agama. Nah, sedangkan yang terjadi padanya taghayyurat, perubahan. Nah, terjadi pergantian dalam risalah zaman ke zaman, nabi ke nabi, ada pergantian. Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat untuk umat Nabi Musa, syariat untuk umat Nabi Isa, syariat sebelumnya untuk umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Ada perbedaan. Pada apa? Pada tasyri', pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tindak tanduk manusia, baik terkait dengan ibadah maupun muamalah. Sebagaimana kalau dikatakan oleh Allah masalah puasa ini, kan ada kalimat kutiba alaikumus siyam kama
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kama di situ apakah maknanya persis sama? Tidak. Apa di antara yang membedakan puasa kita dengan puasa umat terdahulu adalah sahur misalnya. Pada umat Nabi Muhammad ada syariat memulai puasa dengan sahur, disunnahkan. Pada umat terdahulu tidak ada itu. Nah, begitu juga dalam perkara halal dan haram. Ada sebagian yang diharamkan pada Bani Israel, gitu juga yang diharamkan untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi tiba pada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak diharamkan, halal. Apa misalnya? Perhatikan perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 93. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israelu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Semua makanan halal bagi Bani Israel, melainkan yang diharamkan oleh Israel. Israel adalah gelaran untuk Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub adalah putra Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq adalah saudara Nabi Ismail alaihissalam. Kedua-duanya adalah putra dan Nabi Ibrahim. Itu yang bisa kita yakini sejarahnya. Ada pula yang mengatakan Nabi Ibrahim berbini seorang orang Indonesia, antalah. Nah, kan itu dalam cerita, macam-macam ya cerita. Nah, tapi bagi kita cerita seperti itu ya maklumat sajalah. Tapi yang jelas bagi kita dari sejarah itu yang perlu adalah Nabi Ishaq dengan Nabi Ismail sama-sama putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Yaqub yang digelari Israel, jadi Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yaqub alaihissalam, yang memiliki putra tadi 12 orang. Dan di antara putranya itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yang kemudian menjadi azim, tokoh pembesar Mesir. Nah, kata Allah seluruh makanan halal kecuali yang diharamkan oleh Israel terhadap dirinya. Namun itu terjadi sebelum turunnya Taurah. Nah, jadi tampak perubahan. Sebelum turun Taurat diharamkan. Setelah turun Taurat ada ketentuan lain. Jadi itu tasyri'. Tapi ada yang tidak berubah. Nah, ada yang berubah, ada yang tidak. Yang tidak berubah diantaranya adalah ketentuan tentang riba. Pada umat-umat terdahulu riba juga haram.
termasuk juga babi. Di dalam ajaran sebelum Nabi Muhammad babi juga haram. Kemudian datanglah revisi, dibagilah babi menjadi dua, babi hutan dan babi kota. Nah, babi hutan haram, babi kota halal. Jadi begitulah. Indonesia tambah lagi babi ngepet ini. Nah, jadi terlihat ada perubahan pada ketentuan hukum dalam perilaku. Di antaranya adalah seperti dalam hadis Nabi, harta rampasan perang. La yahillu li ahadin min qabli, li ahadin qabli, tidak halal bagi seorang pun sebelumku harta rampasan itu. Dalam peperangan berhadapan dengan musuh, musuh tewas, berhak kita mengambil apa yang dibawanya sebagai rampasan peperangan. Nah, itu tidak halal untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan dihalalkan untuk beliau dan umat beliau. Jadi ada perubahan. Jadi akidah tadi tidak berubah, tapi tasyri', penetapan hukum bisa berubah. Nah, tapi ingat, perubahan-perubahan yang seperti itu kita yakini dengan khabar yang sahih. Nah, kalau tidak ada khabar yang sahih tentang perubahan-perubahan yang demikian, berarti mereka lah yang merubah-rubahnya. Nah, itulah tahrif. Mereka rubah cara beribadah dengan melakukan ritual tertentu yang semestinya mereka bertaubat kepada Allah, tapi timbullah ajaran penebusan dosa. Jadi dalam Islam ada ajaran-ajaran sempalan yang seperti itu. Kalau beragi ke guru semodeliko kerajaan iko doso apui jamin masuk surga. Nah, dia bagikanlah kartu masuk surga, tapi tidak bisa dipakai di ATM dah. Nah, berbagai macam caranya sekarang. Jadi apa yang dahulu pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad akan muncul juga. Nah, mulai terjadi orang-orang yang menjamin pengikutnya masuk surga, kan sering bermunculan. Jadi kita tahu perubahan-perubahan seperti itu dari mana? Dari khabar yang sahih. Kalau cerita mereka Israiliyat, tidak bisa kita jadikan pegangan keimanan, kecuali apa yang ditegaskan oleh syariat kita. Itu adalah memang ketentuan dari Allah. Jadi dua poin. Pertama, masalah akidah tidak berubah-ubah. Yang kedua, masalah tasyri', masalah ketentuan-ketentuan hukum, bagaimana beribadah, bermuamalah terkait dengan hubungan manusia dengan Allah dan dengan makhluk. Itu ada perubahan. Nah,
Jadi dengan dua karakter itu dan dengan dua pembagian tersebut, kita punya alat untuk mendeteksi dan bersikap bahwa orang-orang yang mendakwakan dirinya menjadi pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dalam keyakinan kita, terserahlah dalam keyakinan mereka, dalam keyakinan kita kaum muslimin itu dakwaan dusta, dalam keyakinan kita. Kenapa? Kita mudah memperhatikan, mendeteksinya. Karena apa? Akidah yang diajarkan, yang disampaikan oleh mereka sekarang, yang diyakini, yang katanya merupakan akidah yang diajarkan Nabi Isa, tidak sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akidah para nabi yang diajarkannya kepada umat mereka tidak ada perbedaan. Intinya adalah tauhid, la ilaha illallah. Wallahu alam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Berarti itu kajian kita baru. Perkara salat tarawih masih ditanyakan, ada dalil. Memang hadis Nabi ditanya tentang salatul lail masna-masna, dan ada tarawih yang dilakukan dua-dua, ada empat-empat. Bolehkah salat qabliyah zuhur dilakukan 4 sekaligus? Tidak ada masalah. Salat sunnah bisa dilakukan 2-2, bisa dilakukan 4 sekaligus. Bahkan dalam salat qiyamul lail 9 rakaat witir misalnya, ada yang syarat itu sarada dilakukan tanpa duduk, kecuali setelah 8 rakaat duduk kemudian ditutup 1 witir. Jadi dalam perkara salat sunat seperti ini ada tanawwu', ada keragaman petunjuk yang difahami dari amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengarkan juga dikirim oleh kawan, ada yang mengatakan bahawa solat yang 20 telah ijma'. Nah, tidak ada itu solat 11 dan lain-lain. Saya rasa berlebihan. Tidak ada ijma'. Kalau ada ijma', di mana akan kita tempatkan fatwa dalam mazhab Maliki yang mengatakan bahawa salat qiyam Ramadan itu 36 rakaat ditambah 39. Itu dalam mazhab Malik. Bahkan itu amalan orang Madinah dahulu di masa Umar bin Abdul Aziz. 3 baras salat orang Madinah 39 rakaat. Aletalo. Honda awak sabale 23 saja bercakap lah orang lah sampai 39. Nah, jadi benar setelah dikaji dan difahami berdasarkan dalil-dalil amalan Nabi tentang salat qiyamul lail, dan khusus lagi adalah qiyam Ramadan, tidak ada batasan tentang jumlah bilangan rakaat secara tegas. Artinya tidak ada batasan yang ketat atau tidak boleh ditambah dalam perkara qiyam Ramadan. Yang ada adalah khabar Nabi tidak menambah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan melebihi dari 11 rakaat. Tapi para ulama berbeda dalam memahami yang 11 itu apanya.
Ada yang mengatakan itu witirnya. Nah, jadi dalam ikhtilaf seperti itu, para ulama melakukan ijtihad. Ada yang mengatakan bahawa para sahabat bersepakat melakukannya 20 ditambah 3. Tidak ada sepakat dalam hal itu. Bahkan berapa rakaat solat yang diimami pertama kali oleh Ubay bin Ka'ab setelah diperintahkan oleh Umar bin Al-Khattab untuk menghimpun jamaah yang banyak di masjid menjadi satu jamaah yang diimami oleh satu orang, juga tidak 20 pada mulanya. Jadi karena itu benar pendapat ulama mengatakan la tahdida, tidak ada pembatasan yang mutlak dalam perkara bilangan rakaat solat qiyam Ramadan. Ada pula yang mengatakan mestinya kan 20 supaya kan namanya tarawih. Tarawih itu kan berasal dari kata raha, tarwih, berehat-rehat. Kalau 2 kali saja rehatnya berarti tarwihatan, tidak tarawih namanya. Nah itu katanya. Itu kan nama tarawih itu kan muncul kemudian. Masa itu dijadikan sebagai landasan hukum? Jadi karena itu silakan siapa yang memilih 20 kemudian ditambah 3, silakan. Mudah-mudahan itu lebih banyak karena pahalanya, karena banyak bacaannya dan lama berada di dalam ibadah salat. Tidak ada masalah, asal jangan dibuat seperti solat kilat khusus yang pakai jet itu, yang tidak tentu tumak ninahnya. Nah, bagi yang solat 8 rakaat mau melakukan 2-2, silahkan. Kalau menurut ijtihadnya ada 4-4, ya tidak bisa kita hambat. Nah, silahkan. Tidak ada masalah karena melakukan salat sunat 4 rakaat secara sardan, secara berurutan, bertanpa ada duduk, dibatasi dengan tasahud. Tidak ada larangan, boleh melakukan hal yang demikian. Nah, jadi karena itu jawabannya boleh dilakukan dalam bentuk seperti itu. Sebagaimana juga boleh dilakukan 2. Allahu a'lam. Apa hukum memakai sejadah ukuran kecil ketika salat? Apakah boleh, Ustaz? Boleh. Sesuatu yang terletak di atas lantai tidak bergerak ketika kita bangkit, itu hukumnya hukum lantai. Cuma sebagian orang merasa tidak nyaman saja. Itu bukan perkara hukum nyamannya saja. Seperti babaso bana meletakkan kaniang di atas, itu kan rasa. Secara hukum dia lantai karena dia terletak dan tidak bergerak ketika kita bangkit. Ya hukumnya hukum lantai, sama dengan tikar ini. Setipis itu masa tidak sama? Kan tak mungkinlah membuat water pass. Itu mempersulit agama namanya. Kalau ditekan kepala saya tak tertunggiang, tak kepala nyokan lunaknya itu. Jadi membuat analisa yang aneh-aneh. Kecuali kalau lutut di bawah tangga, kan yang di atas tangga itu mungkin berbeda itu. Itu terlalu berlebihan terkadang membuat-buat hal itu. Sebenarnya itu rasa ketidaknyamanan saja. Kemudian apa pula dalilnya yang mengatakan bahwa itu tidak sama? Sehelai kain tipis seperti itu. Nah, ini misalnya
Orang sedang solat pakai sejadah, kemudian sejadah tergeser di angin, terletak tentang kaniang sejolai. Pengan maka jalo sejadah lu supaya sama lutut dengan apa? Tidak seperti itu. Bagaimana orang yang pakai celana, sama enggak posisi lututnya dengan ibu jari kakinya itu? Lututlah dia leh Sarawak. Jadi itu alasan logika yang dibuat-buat itu, yang seperti itu. Sudah jelas para ulama mengatakan apa yang terletak di atas lantai dan dia tidak bergerak bersama orang yang solat bergerak, ya hukumnya hukum lantai. Cuma perkara kalau bicaranya tentang dia suka atau tidak suka, itu lain masalah. Bahkan banyak orang yang para ulama yang tidak nyaman juga malah pakai sejadah. Nah, kenapa pakai sejadah? Biarkanlah kening kita ini terletak di atas bumi Allah, macam-macam lah. Ya, tapi itu tidak mempengaruhi hukum boleh dan tidak boleh. Silakan mereka memilih kenyamanan seperti itu. Tapi kalau kita bicara hukum, ketentuannya adalah ketentuan yang terukur. Ya, kalau urusan apa, nanti kalau sempat rambut menghalangi atau sempat lutut terhalang, lutut kita dengan ibu jari kaki kita kalau hanya sebatas kain tipis, ya tidak sama pula posisinya. Lututlah boleh je celana dan ujung jari kaki. Nah, bagaimana dengan solat pakai sepatu? Kan dibolehkan juga kan? Nah, sepatu kulit. Kan ada menyapu sepatu. Tidak pakai sejadah dah. Tapi nang kaki, ujung jari kaki lah tinggi daripada kaniang tu tidak bisa pula. Jadi alasan logika seperti itu tidak masuk itu. Nah, Allahu a'lam. Seorang ibu muda yang baru meninggal, anak bayinya bekerja sebagai bidan di sebuah klinik. Mengadopsi anak bayi laki-laki yang tinggalkan ibu setelah persalinan dengan alasan tidak bisa mengasuh anak itu karena kesusahan hidup. Bagaimana, apa usaha yang bisa lakukan supaya bayi itu kelak bisa jadi mahramnya? Ya tidak bisa. Kalau mau jadikan mahram mu'abbad, ibu tadi nanti punya anak, nikahkan dengan anak asuhnya itu. Jadilah menantu dia, jadi mahram abadi selamanya itu. Kecuali kalau dia bisa menyusukan anak itu, jadilah dia ibu susunya. Tapi kalau tidak ada jalur itu, tidak melalui ikatan pernikahan, tidak pula melalui ikatan radha'ah, persusuan, maka tidak bisa. Tetap dia adalah orang asing dari ibu itu, dan itu hanya anak asuhnya, bukan anak angkat. Karena sistem anak angkat tabanni sudah dibatalkan dalam syariat. Jadi kalau saya mengatakan karena kebetulan ibu tadi baru meninggal, anaknya, bayinya, tentu dia bisa menyusui. Nah, kemudian dia ambil anak orang lain, ya sudah, susukan, jadilah dia sebagai ibu susu, dan itu mahramnya. Karena dalam hadis Nabi, hurrimat minar radha', diharamkan karena sepersusuan, disebabkan sebagaimana hurrimat minan nasab, diharamkan. Jadi orang jadi mahram karena radha', karena sepersusuan, sebagaimana dia diharamkan karena nasab, karena nasab keturunan. Nah, tapi ingat, walaupun dia ibu susunya, bukan berarti nasab anak itu dihilangkan dan didustakan. Memang mahramnya karena radha'ah, karena sepersusuan, tetapi nasab anak ini tetap kepada bapaknya. Ibunya tetap ibu yang melahirkannya, sedangkan yang mengambilnya tadi adalah ibu minar radha'ah, karena karena ibu susu, tempat dia menyusu. Allahu a'lam. Apa
Apakah menyusui bayi itu 3 kali menyusu dengan kadar air susu tidak banyak karena sudah 6 bulan? Tidak menyusui karena anaknya meninggal. Sudah bisa anak itu. Selama ada air susu yang masuk ke dalam perut anak itu. Walaupun tidak banyak. Ya, tidak terlalu kenyang. Tapi masuk dan dia meminum air susu itu pada masa anak itu masih dalam waktu menyusu, ke 6 bulan kan masih. Nah, belum disapih lagi. Kemudian dia mendapatkan susu dari seseorang, air susu dari seseorang. Karena ukuran kenyang atau tidak ada batasannya. Yang pertama, dia sudah menghisap susu itu beberapa kali, apalagi 3 kali, sudah 3 kali waktu pula. Ya jelas dia sudah termasuk menyusukan anak tersebut. Wallahu a'lam. Apakah ketika bayi itu disusui oleh istri abang kandung suami, istri dari abang kandung suami, berarti dalam bahasa awak sumandan, ya kan? Abang kandungnya punya istri, abang kandung suami lagi. Berarti ini 2 orang wanita sama-sama menjadi istri ke rumah itu, punya suami beradik kakak, begitu ceritanya. Kandung suami, suami ibu itu bisa menjadi penyebab anak itu jadi mahram ibu. Kalau dia tidak menyusukan, yang menyusukan adalah istri abangnya, apalagi istri abang suaminya, apakah dia otomatis menjadi ibu susu? Ya tidak. Tidak ada kaitannya. Apa yang harus kita lakukan untuk anak bayi yang ditinggal gitu saja oleh orang supaya kita tidak melanggar aturan Allah? Sebenarnya sudah diantisipasi oleh Undang-Undang Dasar dahulu. Dan itu sebenarnya mungkin terambil dari tuntunan syariat Islam, walaupun tidak secara sharih. Apa bunyinya? Anak terlantar, ya kan? Siapa yang menjaga? Negara mana? Entahlah sekarang ini. Nah, jadi yang bertanggung jawab terhadap anak-anak seperti itu jelas adalah waliul amr. Negara bertanggung jawab terhadap anak-anak terlantar, fakir miskin, anak yatim, ya kan? Nah, tapi sekarang negara mana yang mau? Negara sudah sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Apakah kisah Nabi Musa diasuh keluarga Fir'aun bisa jadikan dalil bolehnya kita mengasuh anak orang tuanya tidak mau bertanggung jawab? Tidak ada masalah mengasuh anak orang lain. Tidak ada masalah. Di dalam Islam dibolehkan. Cuma yang tidak boleh adalah mengangkat anak, artinya menasabkan anak itu kepada kita. Itu yang tidak boleh. Nasabnya tetap kepada nasab aslinya, kepada bapaknya. Kemudian yang kedua, walau bagaimanapun dia adalah ajnabi, orang asing. Nah, dalam hal ini bisa jadi antara syariat Nabi Musa, hubungan antara Musa dengan istri Fir'aun mungkin sedikit berbeda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah anak tadi telah dewasa dan mengenal aurat wanita, maka ibunya dan saudara-saudaranya yang lain yang dia hanya menjadi anak asuh di keluarga itu, yang lain harus menutup auratnya di dekat anak tersebut. Nah, jadi di situ ketentuan-ketentuannya harus diberlakukan. Allahu a'lam. Apakah memang benar yang menyusui dan wanita hamil terkena 2? Yang pertama fidyah,
Yang kedua nanti dibayar puasanya. Di dalam Al-Quran tidak ada gabungan itu. Dua dikenakan untuk satu. Untuk satu, kalau kita katakan pelanggaran itu tidak pelanggaran. Untuk satu kewajiban yang ditinggalkan dibayar dua, fidyah dan qadha. Nah karena itu saya cenderung kepada ulama yang tidak mengatakan ada dua beban atas satu yang ditinggalkan. Kalau fidyah ditetapkan berarti hanya fidyah. Fidyah itu ukurannya berapa? Dua pendapat ulama yang masyhur. Satu adalah mud, satu mud. Yang kedua adalah nisfu sa', setengah sa'. Nah, fitrah satu sa'. Satu sa' itu berapa mud? 4 mud. Satu mud itu seberapa? Yaitu 2 telapak tangan laki-laki normal digabungkan kemudian dipakai untuk menampung beraskah atau gandum. Itu satu mud namanya itu. Nah, di kalau 4 ini 1, 2, 3, 4 itu satu sa'. Nah, di situ para ulama di dalam mengkonversinya kepada kilo terjadi perbedaan karena memang ukuran ini tentu tidak sama seperti apa. Ada perbedaan dari 2,1 sekian sampai kepada 3, sekian. Nah, ada yang mengambil ukuran rata-rata 2,5 kilo. Nah, 2,5 kilo berapa harga beras yang sedang sekarang? 1 kilo berapa? Ada 18. Berapa? 13 itu kualitas bagus itu. Ya 13 26 tambah 7,5 ya 33 ribuan kalau konversi dengan uang. Nah, atau 35 kalau dibulatkan. Nah, kalau diukur dengan uang, kalau diukur dengan beras ya 2,5 itu 1 kilo itu 1/4 liter ya. Berarti 2 kilo 2,5 liter. Nah, 1 kilo 1/4. Ya, 1 kilo itu 1/4 liter, bukan gantang ya. Beda kan, liter 2,5 tambah kemudian ya itu mungkin konversinya dahulu jadi 3/3 itu. Nah, fidyah pendapat yang paling bawah ini kadar minimal. Jadi tidak ada ulama memfatwakan fidyah itu harus pakai sambanyo. Nah, itu mustahabun saja, dianjurkan kalau ada orang membayar fidyah kemudian dia iringi dengan lauknya itu lebih baik gitu. Tapi harus ditetapkan dulu kadar minimal sehingga qadha itu fidyah itu tercapai, gugur kewajiban fidyah. Nah, berapa? Ya ada yang mengatakan 1 mud, ada yang mengatakan setengah sa'. Nah, yang 1 mud berarti 1/4 dari fidyah. Kalau fidyah ditetapkan taruhlah 35 ribu, 1/4-nya berapa? 17,5 dibagi lagi, berarti ada 8 atau 9 ribuan atau 10 kalau digenapkan. Nah, ada yang menetapkan berapa? Yang menetapkan nisfu sa', dan saya lebih cenderung ke nisfu sa', setengah sa', berarti separuh dari fidyah, dari fitrah, separuh setiap hari. Nah, untuk wanita hamil, kalau hamilnya itu dan menyusuinya itu sudah, karena sekarang ada orang rumah tangga yang memprogram awal ini
mumpung masih kuat, masih muda, ya sudah, kita berusaha untuk terus anak-anak melahirkan, istri masih kuat, terus melahirkan tanpa dibatasi. Nah, ini yang difatwakan oleh ulama kontemporer, karena ada sekarang program pengaturan, ya, pengaturan kelahiran itu. Kalau sudah menumpuk 3 orang, yang berakibat mungkin tinggalnya puasa jadi 9 tahun. Nah, maka yang seperti ini berlakulah fidyah padanya, karena dia termasuk kelompok orang yang yutiquna, wa 'alal ladzina la yutiquna, orang-orang yang tidak punya kemampuan maksimal untuk berpuasa. Kalau dia sudah bayarkan fidyahnya dalam kondisi seperti itu, tidak ada qadha baginya. Tapi bagi orang yang mengatur jarak kelahiran anaknya, lahirkan, besarkan dahulu, kemudian baru hamil lagi, dan karena ada bukan pembatasan, ya, membatasi kelahiran tidak dibenarkan dengan menghilangkan kemampuan alat reproduksi, tidak boleh. Tapi mengaturnya, maka yang seperti ini punya waktu untuk mengqadha. Yang seperti ini qadha padanya, tidak ada fidyah. Begitu. Selesai itu, makasih. Kita cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.